Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjelaskan pada teman-teman mengenai perkara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garing PPU strip 15 Romawi garing 2017 yang mengabulkan uji materi pasal 32 ayat 3A Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUP. Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 28 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan terkait pengujian pasal 32 ayat 3A Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUP yang syarat dan pelaksanaannya diatur Menteri Keuangan. Mari kita simak video berikut ini. Mahkamah Konstitusi menyatakan kuasa hukum dapat menjadi pendamping wajib pajak pada sidang pengadilan pajak. Menurut MK, hal tersebut karena kuasa hukum merupakan kebutuhan dalam persidangan untuk mengatur pendelegasian wewenang secara teknis administrasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kuasanya. Demikian antara lain putusan MK yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna dalam sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 3A UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis administratif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, sepanjang frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frase pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dalam pasal 32 ayat 3A Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebelumnya, pemohon Petrus Balapationa yang merupakan seorang pengacara mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena telah kehilangan hak untuk mendapat imbalan dan hak atas pengakuan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang kuasa dengan adanya ketentuan dari Menteri Keuangan mengenai syarat seorang kuasa dari wajib pajak. Bayu Caksono, Hendy Prasetya, MKTV News, melaporkan. Setelah kita menyaksikan video dari Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pendapat saya dengan demikian dalam konteks pemohonan aku tanpa harus memulai kasus konkret yang dialami PMK 229/2014. Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis administrasi atau pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dalam yang dialami pemohon, pendelegasian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis administratif. Seluruh pertimbangan tersebut bahwa dalil pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa dalam pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif, yaitu sepanjang tidak membatasi hak
konstitusionalitas warga negara dan bukan pembatasan dan atau perluasan hak dan kewajibannya. Teman-teman, sekian pemaparan dari saya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk teman